Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Merdeka, merdeka, merdeka. Haleluya.
Nama jemput Tuhan, Kau ajaib. Haleluya. Ini hati hatiku, jiwa kami. Haleluya. 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 Kasih Tuhan. Kami membawakan hati kami bagi Tuhan. Kami membawakan hidup kami bagi Tuhan. Haleluya. Oh, glory bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Tuhan begitu baik, karena Tuhan begitu luar biasa di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang maha baik, Kau telah mengumpulkan kami di tempat ini. Tujuan kami untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Tujuan kami untuk mengagungkan nama Tuhan. Kau melihat setiap pemuda yang ada di tempat ini Tuhan. Kau melihat setiap hati yang ada Tuhan. Kau yang menjamah setiap kami, Kau yang memberkati setiap kami Tuhan. Biarlah hati kami hanya untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Hati kami hanya ingin dekat dengan Tuhan saja Tuhan. Berkati kami semua pemuda remaja di tempat ini. Urapi kami secara luar biasa Tuhan. Agar di masa muda kami dapat benar-benar mempersembahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih. Ibadah kami pada saat pagi hari ini kami serahkan dari awal pertengahan sampai akhirnya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa bersyukur. Haleluya, haleluya. Kita sama-sama katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Kurang semangat, puji Tuhan. Haleluya. Merdeka. Merdeka. Lagi merdeka. Merdeka. Freedom. Merdeka. Merdeka. Masih belum menghentakkan kakinya. Kita lakukan sekali lagi saya tes. Freedom, merdeka, merdeka, merdeka. Haleluya, karena kita sudah dimerdekakan oleh kuasa Tuhan. Amin. Haleluya. Kita puji Tuhan kita katakan kuasanya. Haleluya.
Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Kita sama-sama mau melompat bagi Tuhan. Amin. Amin. Nanti katanya bebas, kita sama-sama melompat bagi Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Kita angkat lagi pujian kita. Kita katakan kuasanya memerdekakan. Memerdekakan, kuasanya mempersatukan, kuasanya dan membebaskan hati manusia, kuasanya dan menyembuhkan, kuasanya dan memulihkan, kuasanya menyempurnakan. Kita sama-sama melompat. Bebas, bebas, Roh Kudus bebaskan kami. Bebas dari belenggu setan. Perkara dasar terjadi. Kuasanya di saudara, kuasanya memerdekakan. Sama-sama berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Kuasanya memerdekakan, kuasanya mempersatukan, kuasanya dan membebaskan hati manusia. Kuasanya kuasanya dan memulihkan, kuasanya menyempurnakan. Kita sama-sama melompat yuk. Bebas, bebas, Roh Kudus bebaskan kami. Bebas dari belenggu setan. Perkara dasar terjadi. Kuasanya bagi saya, kuasanya bagi saudara, kuasanya memerdekakan. Bebas, bebas, Roh Kudus bebaskan kami. Bebas dari belenggu kuasanya bagi saya, kuasanya memerdekakan. Kuasanya bagi semuanya, kuasanya bagi saudara, kuasanya memerdekakan. Kuasanya bagi saya, kuasanya bagi saudara, kuasanya memerdekakan. Tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan.
Syukur kita bagi Tuhan, mari kita sembah Dia, karena kita tahu hanya Dialah Allah yang layak kita sembah. Haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Haleluya.
Sebelum kami memerdekakan tanah Karo, Tuhan merdekakan kami dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berbicara buat kami semuanya hari ini. Lewat hamba. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa bersyukur.
diri, nama saya Kristus Bakti. Saya bersyukur hari ini buat semua teman-teman panitia Power of Unity. Makasih buat Pak Profesor Kalias, warga Ibu juga. Tuhan memberkati semua anak-anak muda, anak karo, Tuhan memberkati kita semua. Kita langsung buka Alkitab kita di dalam Galatia pasal 5 ayat 1. Galatia pasal 5 ayat 1. Saya akan baca buat kita semua. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu, anak-anak muda The Power of Unity semua, berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan hukum perhambaan. Anak-anak muda, kita harus berdiri teguh dan percayalah hari ini Yesus memerdekakan kita semua, tapi ada bagian kita harus berdiri teguh dan jangan lagi mau digunakan hukum perhambaan. Hukum itu kalau bahasa karo pasangan untuk lembu. Kalau zaman sekarang mungkin jarang lembu ada di kampung-kampung. Di Tembuk. Anak muda hari-hari ini, kalau kita mau berjalan bersama Tuhan di jalurnya Tuhan, kita harus lepaskan kereta lembu ini. Berat, capek. Ada hukum perhambaan yang seringkali tanpa kita sadar itu sudah mengikat kita. Saya semalam berbicara juga tentang satu masalah anak-anak muda, relationship toxic. Racun hubungan yang sekarang tanpa sadar banyak anak-anak muda udah terikat dengan suatu hubungan yang beracun. Tapi hari ini Tuhan mau kita, kalau kita mau berdiri teguh dan menjadi berkat untuk tanah Karun ini, kita harus lepaskan hukum perhambaan itu. Amin. Apa itu hukum perhambaan yang sering mengikat anak muda? Yang pertama itu dosa. Saya tidak akan banyak bahas di sini karena kita semua anak-anak Tuhan yang cinta Tuhan pasti sudah banyak tahu bahwa dosa itu akan menghancurkan kita. Banyak anak-anak muda terikat dengan dosa. Tapi hari ini anak-anak muda dengar baik-baik. Kalau bersama dengan Tuhan, dosa itu harus kita lepaskan. Walaupun hanya saudara yang tahu dosa itu, gembala saudara pun nggak tahu, teman saudara pun nggak tahu, tapi ingat Tuhan tahu. Dan kalau kita ada di dalam dosa itu sering sekali diibaratkan dengan kegelapan. Kita nggak akan bisa berbuat banyak, nggak akan bisa maksimal. Jago pun kamu belajar, kalau digelap nggak ada gunanya. Jago pun kamu montir mobil misalnya, kalau gelap nggak bisa. Jago pun kita mungkin kalau main musik, kalau mati lampu gelap nggak bisa. Kecuali udah master kali udah hafal. Main drum itu susah. Pokoknya asal kita hidup dalam kegelapan, sejago apa, sepintar apa, bisa maksimal. Jadi jangan mau. Ya, saya nggak tahu dosa kita masing-masing. Hari ini kita akan berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan bebaskan kita. Yang kedua, kita harus bebas dari karakter yang buruk. Banyak anak-anak muda itu karakternya buruk sekali. Dinasihatin sedikit sama gembala, bencana, tinggalkan pelayanan. Itu karakter yang tidak baik. Banyak anak muda udah bisa sedikit sombong, sombongnya nggak ketulungan. Dia merasa hebat. Itu anak-anak muda banyak seperti itu. Di sana, di sini nggak ada. Di situ mungkin ada di situ, di sini nggak ada. Jaga karakter kita. Suka melawan orang tua. Saya suka dengar itu. Saya aja terkejut. Di tengah-tengah pelayanan, wah, rupanya di rumah, gereja itu mantap, di rumah kelelahan hilang.
bertobat. Itu kuk yang akan membuat kita sulit untuk berjalan bersama dengan Tuhan. Saya selalu bilang begini, anak-anak muda. Anak-anak muda, saya sangat excited dengan anak-anak muda. Karena Soekarno juga bilang, kasih saya 10 anak muda, maka saya akan menggoncang dunia. Karena spirit anak muda itu perlu dijaga. Saya selalu bilang begini, ada panah, mau panah ya? Ada anak 3 panah, kalau anak 3 panah udah ngerti panah. Kalau kita tarik panah itu pelan, lalu kita lepas, dia akan terbangnya juga pelan. Kalau kita tarik anak panah itu makin kuat, makin ke bawah, dia akan makin tinggi terbang. Anak-anak muda dengar, makin anak-anak muda rendah hati, Tuhan akan pakai kehidupan kita. Jangan amin satu. Amin. Saya ketemu anak muda gini, ada teman-temannya nyapu di gereja, dia gini, merasa itu bukan bagian sombong. Betul. Firman Tuhan juga bilang siapa yang rendah hati akan ditinggikan. Makin rendah hati ada di Tuhan akan pakai kehidupan kita. Dahsyat, melesat. Kita pun gak nyangka, kok bisa. Ya bisa. Karena Tuhan kita dahsyat. Jadi jaga karakter kita. Amin. Karakter ini bukan hanya berbicara sombong, semualah sifat-sifat kita yang gak baik itu semua ditinggalkan. Itu kuk yang akan membuat kita kalau lembu itu gak bisa kecepatan 130 km per jam, gak bisa. Paling hebat itu 30 km per jam. Itu pun mungkin udah kuat lembunya itu. Kalau normalnya dia jalannya pelan. Kenapa? Karena banyak kuk berantakan. Apalagi yang di atas gemuk-gemuk semua. Datang pulang yang pulang dari ladang. Numpangnya makin banyak kuk, makin lambat itu. Jadi tinggalkan berita lembu itu, tinggalkan kuk dosa itu, tinggalkan kuk karakter-karakter yang tidak baik itu. Maka kita akan semakin cepat berlari bersama dengan Tuhan. Saya suka bilang kita itu seperti magnet. Kalau di sini baik, kalau ini besi, yang nempel pun besi. Kalau kertas nggak nempel. Kalau karakter lu baik, rendah hati, taat, yang nempel pun orang-orang yang seperti itu, yang taat, yang rendah hati, yang luar biasa, yang berkarakter. Kalau kamu kertas, yang nempel pun ya kertas-kertas, besi nggak nempel. Bilang kiri kanan, perbaiki karaktermu. Kalau yang belum dapat jodoh, yang mau, ini kan itu ya. Ini khusus buat anak-anak muda. Dulu diri. Kalau kamu sini ngambek yang dapat punya ngambek. Wah. Yang dapat orang-orang tahunan. Monyet. Harus jaga karakter kita. Itu seperti magnet. Makanya kalau mau dapat yang terbaik, bangun dulu di sini. Nah, yang pertama dosa, yang kedua karakter yang tidak baik. Yang terakhir pikiran. Ini yang sering sekali mengikat anak muda. Banyak anak-anak muda nggak sadar. Makanya saya akan banyak bahas di sini. Karena seringkali pikiran kita ini sangat mempengaruhi kehidupan kita. Saya suka kasih ada seekor gajah gitu. Ada gajah, kakinya dirantai dan dipatuk. Dan dia tidur di situ tak bisa bergerak. Itu kan cerita yang gambar yang aneh ya. Tapi itu ada kisah nyata, ada seekor gajah yang besar, kakinya dirantai, dia nggak bisa bergerak, dia cuma tidur waktu dia mau jalan, kata rantainya bergerak, tidurlah.
Kenapa itu terjadi? Ternyata waktu anak gajah itu masih kecil, dia sudah dirancang. Namanya bayi gajah, waktu dia jalan rantainya ditarik, nggak bisa. Besok bayi gajah itu mulai dewasa juga, dia tarik, nggak bisa. Lama-lama dia udah nggak niat, udah emang nggak bisa. Di sini udah dikuasai, nggak bisa. Udah besar, udah dewasa, udah tua pun, udah nggak ada lagi niatnya nanti. Karena di sini bilang nggak bisa. Padahal waktu tsunami di Aceh itu alat-alat berat nggak bisa masuk, gajah yang dipakai. Itu ada kayu yang tumpang, mobil itu pakai belalainya itu aja angkat lewat. Apalagi cuma rantai yang kecil, harusnya bisa. Nah, tapi kenapa nggak bisa dinarik? Di sini belum merdeka. Di sini udah diikat tuh, kamu nggak bisa. Kamu tahu apa? Dan banyak anak-anak muda seperti itu. Kau nggak bisa, kata Iblis. Kata minta amin. Kita bilang, kau itu dari kampung. Kampungmu pun susah sih. Nggak ada hubungannya sinyal sama kita dipakai itu. Mau kencang sinyal, mau nggak ada sinyal, nggak ada lampu, Tuhan di mana-mana bisa pakai kita anak-anak. Orang tuamu susah, nggak ada hubungannya orang tua kita susah. Orang tuamu nggak sekolah, nggak ada hubungan jadi. Tapi banyak anak muda di sini ditipu. Iya, orang tuamu nggak sekolah, nggak ada hubungan. Dan banyak anak-anak muda akhirnya tadi dipakaikan buku itu tadi nggak bisa lagi apa-apa. Padahal anak muda bisa berlari dengan kencang. Soekarno bilang 10 saja bisa menggoncang dunia. Tapi karena terlalu banyak buku yang mengikat, pikiran yang mengikat, akhirnya anak-anak muda banyak sulit untuk mengalami sesuatu hal yang luar biasa. Padahal kalau kita tinggal di dalam Tuhan, hal-hal yang luar biasa itu biasa akan terjadi dalam hidup. Ada satu tokoh namanya Musa. Musa ini awalnya hidupnya kacau sekali. Dia waktu lahir ditaruh orang tuanya di sungai, lalu putri Firaun angkat, lalu dia jadikan anak angkat. Jadi 40 tahun dia di istana. Saudara, bayangkanlah seorang anak pangeran di istana itu udah pasti dididik, diasuh, susunya pun udah mungkin gak susu murahan, udah susu yang bagus. Dosennya privat mungkin, ngajari malah, ngajari bela diri, ngajari matematika. Gini Musa, 1 tambah 1, 1, 2. Lalu pokoknya yang terbaik. Bagaimana strategi manajemen, semua Musa diajari selama 40 tahun. Secara fisik dia udah jago. Mungkin kalau kita ambil gelar, mungkin dia udah S3. Tapi ternyata di sini masih kacau. Satu kali karena dia membela bangsanya, dia bunuh orang Mesir, dia lari ke padang gurun. 40 tahun dia di istana, semuanya ada. Mau tidur ada AC, ya kalau dibawa ke dalam sekarang kan. Tidur di spring bed, ada wifi. Habis setelah itu dia lari ke padang gurun. Di padang gurun dia 40 tahun lagi. Di padang gurun nggak ada wifi, nggak ada spring bed, nggak ada dayang-dayang mungkin. Tuhan, dah kota 11 Tuhan. Izinkan padang gurun yang ada bed. Dan satu kali setelah 80 tahun usianya Tuhan bicara sama Musa. Musa, pergi ke Mesir, bebaskan bangsa. Nah, ini tadi yang saya bilang, secara fisik Musa itu pintar, jago, tapi di sininya belum merdeka. Banyak kali alasannya. Bilangan 13 ayat 33. Keluaran 3 ayat 10.
Jadi sekarang kata Tuhan, pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Tapi Musa berkata kepada Allah, siapakah aku ini? Maka aku yang menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Siapa aku ini? Kata Musa. Padahal sudah Tuhan sendiri yang ngomong, Musa pergi. Siapa aku ini? Di sini ya. Kalau dibandingkan sama orang hebat semua dia tahu. Itu pun di sini belum merdeka, nggak akan merasa apa. Siapa aku ini? Jadi di sini kita perlu menang anak-anak muda. Yang dikatakan di sini perlu menang. Kenapa Indonesia bisa merdeka? Karena dulu pejuang kita di sininya cuma dua, merdeka atau mati. Gua, lalu ukur kena, gua hari tak kerahun gue, lah nggak lagi dipikirkan gua hari anakku, gua nggak maju, kalau nggak menang mati. Sama dengan anak muda, kalau kita mau radikal di dalam Tuhan, harus punya prinsip itu. Kalau mau menang bersama dengan Tuhan, harus maju, kalau nggak mati. Kalau nggak mau lepaskan buku itu, mati. Nggak bisa apa-apa. Musa itu juga sama, dia udah jago semua tadi. Siapa aku ini? Baru dibilangnya lagi di ayat 11, ayat pasal 4 ayat 1, 4 ayat 1. Lalu sama Musa, kalau gimana kalau orang Israel tidak percaya Tuhan? Banyak kali orang sana. Dalam kiri kanan tangan banyak kali alasan. Jangan banyak kali alasan. Kadang-kadang kepala kita semua nanti melayani orang aku belum bisa, banyak apa alasan. Dan dengar baik-baik, banyak anak-anak muda yang kehilangan kesempatan karena terlalu banyak alasan. Apapun yang percaya saja, apapun yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan sudah punya satu rencana yang luar biasa. Kata Musa, lalu Tuhan bilang, apa yang ada di tanganmu? Tongkat Tuhan. Tuhan lempar, lalu dia lempar tongkat itu jadi ular. Di mana? Udah percaya kau? Sekarang tangkap lagi ekor, lalu jadi tongkat. Di mana Musa? Udah percaya kau sama aku yang mengutus engkau? Janganlah Tuhan. Lalu sekarang masukkan tanganmu coba, masukkan Musa. Keluarkan lagi, Musa. Masukkan lagi, keluarkan lagi. Nah, gimana Musa? Spektakuler karena aku yang menyuruh engkau, kata Tuhan. Ayat 10, Keluaran 4 ayat 10. Lalu kata Musa kepada Tuhan, hati-hati yang suka ngomong, Tuhan, aku ini gak pandai bicara. Dahulu pun tidak, sejak kau berfirman kepada hamba-Mu ini tidak. Sebab aku berat mulut dan berat hati. Alasan aku, gak bisa aku bicara. Gak bisa gue gak bisa gue emosi. Mana Tuhan? Kita harus menang. Ayat 11. Saya bersyukur sekali punya Tuhan yang sabar seperti Tuhan ini. Kalau aku jadi Tuhan, banyak kali orang saya bilang, saya tadi masih banyak kan bisa berpaham. Suruh menjadikan Kristus. Ini lihat, udah banyak kali Tuhan lakukan mujizat, lakukan atraksi yang luar biasa. Tetap banyak alasan. Ayat 11, tapi Tuhan berfirman kepadanya, Musa, nakku. Siapa yang buat mulut nakku? Siapa yang membuat lidah manusia? Siapa yang membuat orang bisu dan tuli, membuat orang lihat atau buta? Bukankah aku, kata Tuhan. Oleh sebab itu pergilah, aku menyertai lidahmu, mengajar engkau apa yang harus kau katakan. Jangan takut anak-anak muda. Kalau Tuhan sudah suruh kita pergi saja. Apa nanti aku bilang ini? Aku yang buat mulut, kata Tuhan. Tuhan yang akan tuntun kita.
Tuhan yang akan memberikan kata-kata dalam hidup kita. Apakah Musa bertobat ayat 13? Tapi Musa berkata, Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang kau patut utus. Masih banyak alasan. Jangan aku Tuhan, yang lain saja lah. Ini yang saya bilang seringkali banyak kesempatan demi kesempatan yang akhirnya hilang. Karena kita tak mau tangkap kesempatan itu. Karena di sini kita belum merdeka. Dan iblis seringkali serang di sini. Kau itu gak bisa. Kau itu gak layak. Nanti kau mau nyanyi salah. Kau mau bayangkan kata iblis. Ada di situ pacarku. Aduh, saya percaya mau kata kita iya, kau salah. Jadi kita harus merdeka di sini. Saya mulai berpikir Tuhan kita ini unik. Kenapa ya Tuhan itu terus saja banyak alasan Musa. Terus Tuhan tuntun Musa. Karena ternyata cara pandang Tuhan memandang Musa itu berbeda dengan cara pandang kita memandang Musa. Seperti yang aku bilang, kalau aku Tuhan udah gak aku pakai lagi Musa itu, enggak, masih banyaknya yang lain. Ada Pak John Present bisa aku pakai kata Tuhan. Kalau aku jadi Tuhan, tapi Tuhan tetap gak menyerah dalam kehidupan Musa. Kenapa? Karena Tuhan melihat Musa itu berbeda. Tuhan lihatnya Musa itu bukan suka menjawab, suka melawan, suka banyak alasan. Tapi Tuhan melihat ini ada bangsa Israel yang besar. Kalau otaknya pikiran yang bersama dibebaskan, orang ini gak akan keluar dari tanah Mesir. Tuhan melihatnya gitu. Kalau Musa ini gak dibereskan, ini ada kitab-kitab Taurat yang gak akan bisa nanti dibaca anak-anak kamu. Kejadian Keluaran 5 Bilangan Ulangan, kalau gak dibebaskan pikiran Musa, gak bisa nanti orang lain. Tuhan melihatnya sampai ini. Ada hal-hal yang terkunci di dalam kehidupan Musa. Kalau Musa gak dibebaskan, mungkin itu gak akan keluar. Sama dengan hidup kita. Saya nggak tahu. Hari ini kita semuanya Tuhan pandang itu mungkin berbeda-beda. Oh, anak si Butet ini harus dibebaskan. Kalau nggak dibebaskan, banyak lagu-lagu rohani. Pikirannya itu nggak dibereskan. Nggak keluar nanti lagu-lagu rohani. Mungkin Tuhan bilang kita anak ini harus dibebaskan pikirannya. Ini jenius ini. Banyak penemuan-penemuan yang belum keluar. Kalau dia nggak bebaskan, mungkin penemuan itu nggak akan pernah keluar. Mungkin ada di sini kita penulis, Tuhan melihat, ada buku-buku yang bagus yang harus dikeluarkan dari hidupnya. Ya itu bisa, cuma nggak berani mas. Pikirannya harus dibebaskan sama seperti Musa. Itu cara Tuhan memandang kita. Betapa dahsyatnya Tuhan memandang kita. Kira-kira Tuhan tahu gak kita keras kepala? Kira-kira Tuhan tahu gak kita suka jawab? Tahu. Kira-kira Tuhan tahu gak kita suka melawan orang tua? Tahu. Bukan seperti cara pandang manusia. Saya beberapa waktu ini saya sedang merenungkan firman Tuhan. Saya sedang dibawa Tuhan ke satu perenungan bahwa pikiran kita itu jauh sekali berbeda dengan pikiran Tuhan. Ingat cerita ya, di Alkitab ada seorang wanita, kalau istilah sekarang pelakor, membawa 4 orang, ada 5 suami orang ditariknya, sedang on the way sama satu suami orang juga, wanita Samaria. Kalau saya secara manusia, kita akan menghakimi apa itu pelakor kurang ajar. Kalau saudara jadi istri korban dari perempuan itu, mungkin korban jambak rambutnya itu. Penghakiman kita kuat, tapi saya baca firman Tuhan, ternyata cara pandang Tuhan beda. Waktu Tuhan ketemu sama pelakor itu, apa yang Tuhan lakukan? Waktu orang dia ketemu, lalu Yesus berkata-kata, dia mulai bertobat dan dia menjadi saksi di Samaria. Beda ya cara pandang Tuhan, Tuhan nggak pernah.
Sama dengan perempuan yang kedapatan tertangkap basah lagi selingkuh. Waktu orang bilang mari. Apa cara pandang Tuhan? Siapa yang berdosa? Lempar secara manusia. Kalau ada perempuan yang seperti itu, apalagi dia selingkuh sama bapak kita, mungkin parah. Tapi Tuhan beda. Jadi jangan samakan cara pandang kita dengan cara pandang Tuhan. Yang terpenting yang harus kita tahu bahwa kita itu berharga, Yesus mengasihi kita, dan kita itu beriman. Ini harus kita tahu. Saya akan tutup dengan satu ilustrasi. Kita itu semua sama seperti sebuah handphone. Ya, rata-rata handphone kalau selalu paling 1 hari itu tahan. Habis itu lobet, mati. Kita ini semua mungkin berbeda-beda. Ada yang Xiaomi, ada yang BlackBerry, ada yang Apple, ada yang Samsung mungkin. Tapi yang terpenting, handphone ini hanya akan berguna waktu setiap hari kita cas. Waktu kita cas, maka dia akan dipakai. Kalau udah lowbat, mau handphone merek apapun, nggak bisa dipakai. Sama dengan hidup kita anak-anak muda. Kalau kita mau merdeka, kalau kita mau dipakai, kalau kita mau berdamai, hati dicorong sama Tuhan. Harus bangun hubungan sama Tuhan. Sehingga ada satu ilustrasi lagi. Saya nggak usah pakai mic dengar. Kalau saya bisa ibaratkan, kita ini seperti gelas aqua ini, kecil, dan inilah air kita. Ada yang mungkin isinya lagi setengah, ada yang sama seperti handphone tadi, baterainya tinggal segini. Dan kalau saya ibaratkan ini Tuhan, Yesus selalu suka pakai ilustrasi air kehidupan. Ya. Yesus itu air kehidupan. Waktu kita setiap hari bangun hubungan dengan Tuhan, intim dengan Tuhan, bersaat teduh, ingat firman Tuhan, akulah pokok anggur yang benar, dan kamu, anak-anak muda, the power of unity adalah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku, dia akan berbuah banyak. Sebab di luar aku, di luar Tuhan, nggak connect sama Tuhan, nggak di-charger, kita nggak bisa berbuat apa-apa, nggak bisa. Tapi kalau kita bersama dengan Tuhan, perkara-perkara yang luar biasa itu akan menjadi biasa dalam hidup kita. Saya nggak tahu kondisi kita, air kehidupan kita sekarang, baterai kita semua anak-anak muda dalam level berapa? Ada yang 10%, atau mungkin ada yang 70%, atau mungkin ada yang 100%. Kalau setiap hari kita bangun hubungan kita dengan Tuhan, kita cas, hidup kita akan makin hari makin penuh. Tiap hari, kalau saudara sama seperti handphone, mau berdampak, mau dipakai, bisa dipakai untuk internet, komunikasi, charger lah. Kalau nggak charger, kita hanya akan seperti pajangan. Nggak ada gunanya. Anak-anak muda dengar, waktu hidup kita punya hubungan yang intim dengan Tuhan, kita tinggal di dalam Tuhan, kita isi hidup kita setiap hari, kita akan makin hari makin dipenuhi oleh Tuhan. Dan bukan hanya dipenuhi, makin melimpah. Waktu melimpah ini, orang-orang di bawah ember itu bisa juga merasakan air itu. Kapan itu bisa terjadi? Waktu hidup kita diisi oleh air kehidupan. Dengar anak-anak muda, waktu saudara bangun hubungan intim dengan Tuhan, tanpa saudara sadari kadang, kita bisa jadi
Kita ngomong aja orang diberkati. Shalom, gitu aja. Wah, terima kasih ya Kak. Gimana kabarmu deh? Senang kali ini. Pernah nggak teman? Sama dengan hidup kita. Hari ini saya nggak tahu apa yang mengikat kita. Mungkin ada dosa, karakter yang tidak baik. Mungkin ada pikiran kita yang seringkali ditipu oleh iblis, dikuasai oleh iblis. Seringkali iblis bilang, kau nggak bisa. Sehingga kita sulit sekali untuk melakukan perkara-perkara besar bersama dengan Tuhan. Itu sebabnya isi. Misalnya kalau saudara bayangkan saja ayat ini hitam. Kita banyak dosa. Kita orang yang suka menggosip, suka pikiran kotor. Lihat cewek, matanya langsung toe, sampai di rumah, renungkan. Kalau udah beruntung sudah lah, yang laki-laki udah tahu. Kotor, tapi kalau setiap hari kita isi dengan firman Tuhan, sehitam apapun air di gelas ini, akan makin hari makin bersih. Makin hari makin bersih. Kotorannya itu akan keluar. Firman Tuhan yang kita baca setiap hari itu akan membersihkan kita, menyucikan kita. Jadi ini yang terpenting. Kunci untuk kita merdeka, isi hidup kita dengan air itu. Saya nggak tahu dari mana saudara berasal. Tapi yang saya tahu, waktu kita intim dengan Tuhan, firman Tuhan bilang, berbuah banyak. Kita akan berbuah banyak. Kita akan melakukan perkara-perkara yang besar. Tapi waktu kita nggak ada di dalam Tuhan, yang ada makin hari makin kering. Makin hari makin kering. Makin hari makin kering. Bagaimana kalau kita kering bisa menjadi berkat bagi orang lain? Gak mungkin. Bagaimana kita bisa menjadi berkat buat teman-teman kita, sedangkan kita pun masih kering. Kita pun perlu disiram. Bagaimana saudara bisa bawa damai sejahtera kalau kita pun nggak damai? Kita perlu damai dari Tuhan. Kita perlu sukacita dari Tuhan. Kita perlu dimerdekakan oleh Tuhan. Waktu kita dimerdekakan oleh Tuhan, kita pun akan menjadi orang-orang yang akan memerdekakan orang-orang. Makanya bangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Di Alkitab itu banyak tokoh-tokoh yang sederhana. Daud pendek, mungkin sekolahnya tidak ada, tapi dia intim dengan Tuhan. Baca itu Mazmur. Di Mazmur dia bilang, aku hendak membangunkan fajar. Setiap hari 10 fajar bangun, dia udah nyembah Tuhan. Lihat apa yang terjadi, diangkat oleh Tuhan menjadi seorang raja. Siapa lagi? Yusuf. Walaupun dicatat di Alkitab, saya percaya Yusuf itu intim dengan Tuhan. Waktu Potifar datang, cantik itu Potifar. Oh, Yusuf, ayolah tidur sama ibu. Dan saya yakin Yusuf itu normal. Sudah, tapi Yusuf itu normal dan dia bisa bilang, tante, ibu, bagaimana mungkin aku melakukan dosa yang sebesar itu? Dan dia anak-anak muda tantangan di akhir zaman ini banyak sekali. Seperti yang saya bilang tadi, lewat media banyak tantangan, lewat pergaulan banyak tantangan. Saya 2 hari lalu ada messenger masuk sama saya. Dia bilang, Pak, terima kasih, saya suka bagi-bagi firman di Facebook. Dia bilang, terima kasih buat firmannya Pak. Doakan saya tinggal disebut di satu negara bukan Indonesia. Saya tinggal di negara ini dan saya punya hati untuk tenaga kerja Indonesia, Pak. Di sini banyak sekali tenaga kerja Indonesia yang kena hubungan yang beracun itu, Pak. Dia datang ke sini dulu pertama kali, Pak. Kampungan kali, Pak. Tapi setelah 6 bulan di negara ini, wah, kenapa? Dia mau jadi istri simpan. Dia mau aborsi anaknya. Karena dia berselingkuh, dia mau jadi pekerja malam. Kenapa itu bisa terjadi? Sudah pasti karena di sini kosong.
dan dia haus. Aku mau diisi. Cari Tuhan, dia diisi oleh laki-laki di rumah, dia diisi oleh uang, dia diisi oleh yang lain-lain, dan akhirnya hancur. Makanya anak-anak muda, siapapun saudara, firman Tuhan bilang, aku memerdekakan kamu. Oleh itu, berdirilah tegak dan tinggalkan perhambaan. Apa itu perhambaan? Dan dosa, karakter buruk, dan pikiran yang ditipu oleh iblis, pikiran yang seringkali diikat oleh iblis. Caranya simpel. Mulai hari ini komitmenlah sama Tuhan. Tuhan, aku mau jadi anak muda yang cinta sama Tuhan. Bangun hubungan intim dengan Tuhan. Setiap hari mau berdoa kepada Tuhan, berdoa, Tuhan, aku tak bisa tanpa Tuhan. Tuntunlah. Saya mau bilang begini, Tuhan kita itu Tuhan yang tak melihat tempat. Saudara mau tinggal dimanapun, mau di Lombaya sekalipun, mau di Tiga Panas sekalipun, mau di Brastagi, mau di Kabanjai, mau di Medan, mau di mana saja pun Tuhan ada. Waktu kita berlutut, sama seperti Daniel, 3 kali sehari dia ambil waktu untuk Tuhan, dia tetap kuat jadi anak muda, bukan hanya kuat berdiri. Saya rindu anak-anak muda di power. Ini kita lebih dari 10 orang. Soekarno aja bilang 10 orang cukup. Kita ini bukan hanya, saya percaya terlalu kecil bagi Tuhan tanah taruh kita menang. Tuhan bisa kasih Indonesia, Tuhan kasih bisa bangsa-bangsa. Tapi di sini harus menang dulu. Kalau ada dalam pikiran saudara, itu salah satu ciri dikuasai. Saya sering sekali bersaksi, saya dari muda itu mimpinya aneh-aneh, maksudnya tinggi-tinggi. Saya kadang tulis begini, saya akan menjadi begini, saya akan menjadi begini. Saya buat tahunnya, saya suka begini. Saya buat tahun segini, saya akan menjadi. Waktu lalu saya baca tulisan saya ketawa. Tergenapi. Belum sampai tahunnya pun sudah tergenapi. Karena apa? Karena Tuhan. Berjalan bersama Tuhan itu akan luar biasa. Berjalan bersama dengan Tuhan itu penuh dengan kemerdekaan. Makanya lepaskan kereta lembu itu. Bilang kita lepaskan kereta lembu. Selama ini mungkin waktu berjalan itu sampai terasa waktu sudah lepas bisa kita lari bersama dengan Tuhan. Ada lagu kita ya. Bukan lari, bukan jalan. Bukan terbang tinggi. Inilah firman Tuhan hari ini. Untuk kita bisa menjadi orang yang merdeka, kita harus merdeka dulu. Bagaimana caranya kita merdeka? Isilah hidup kita setiap hari dengan air kehidupan dari Tuhan. Di mana pun saudara kamu hubungan yang intim dengan Tuhan. Percayalah, kalau saudara intim dengan Tuhan, hal-hal yang luar biasa yang akan Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita tundukkan kepala kita. Terima kasih Tuhan. Lebih dari segalanya. Ucapan ini menjadi janjimu di masa muda. Mas merah dan saya tidak tahu apa pergumulan kita, mungkin ada dosa yang mengikat,
kita punya Tuhan yang besar. Hal yang besar, bukan hal-hal yang biasa-biasa. Dan perkara-perkara besar yang Tuhan janjikan dalam hidup kita, itu hanya bisa diterima oleh pikiran-pikiran kita yang besar. Kalau pikiran kita kerdil, terikat, nggak akan bisa mengalami perkara-perkara yang besar. Oleh sebab itu hari ini kita harus dimenangkan dari pikiran-pikiran kali ditipu oleh iblis. Hari ini Tuhan ada di sini. Caranya simpel. Setiap hari bangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Bangun pahami, berdoa, nyembah, bersyukur sama Tuhan. Baca firman Tuhan. Firman Tuhan bilang, kalau kamu tinggal di dalam aku, kamu akan berbuah banyak. Kita akan jadi berkat buat keluarga kita. Kita akan jadi berkat buat tanah Karo. Kita akan jadi berkat buat Sumatera Utara. Kita akan menjadi berkat buat Indonesia. Kita akan menjadi berkat buat bangsa-bangsa. Tuhan kita besar, teman-teman. Satu orang Yusuf saja yang cinta Tuhan, Tuhan bisa pakai menjadi penguasa di Mesir. Satu orang sama bisa nyembah, bisa dipakai Tuhan jadi seorang raja di Israel. Jadi jangan lihat siapa dirimu. Akan kita menangkan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Lebih dari sesuatu yang termulia. Saudara mau merdeka, tapi hanya saluran kuasa Tuhan yang membuat saudara merdeka. Teman-teman yang ada di sini, tapi janjilah kepada Tuhan, pulang dari ini, kau komitmen cinta Tuhan, bangun hubungan dengan Tuhan, isi hidupmu dengan air kehidupan. Gak usah capek-capek bagaimana caranya melepaskan dosa, itu bukan bagian kita. Asal kita isi hidup kita dengan air kehidupan, dengan hubungan yang intim dengan Tuhan, dosa itu akan keluar dengan sendirinya. Karakter yang tidak baik itu akan keluar dengan sendirinya. Pikiran yang terikat itu akan lepas dengan sendirinya. Dan airmu akan penuh berkelimpahan. Dan kau akan bisa jadi berkat buat banyak orang. Komitmen Tuhan, pulang dari tempat ini, aku akan menjadi orang yang bangun hubungan dengan Tuhan. Saya tidak tahu mungkin ada di antara saudara yang kau butuh kekuatan, butuh dukungan doa. Di antara ketiga hal ini kuat sekali mengikat engkau. Mungkin ada dosa yang terselubung, itu kuat sekali mengikat engkau. Mungkin ada karaktermu yang sudah lama, Tuhan aku melepas, aku gak suka gosip, aku gak suka marah-marah, tapi sepertinya itu sering sampai hari ini masih melakukan. Aku melepas. Mungkin ada di antara saudara juga yang pikirannya terikat, yang berpikir kecil, udahlah, mungkin begini saja, sudahlah, gak punya pikiran besar. Hari ini kau harus dilepaskan. Kami hamba Tuhan akan berdoa untuk saudara. Teman-teman bisa ambil tempat di depan.
Mungkin ini hanya untuk beberapa orang saja yang kau butuh kekuatan sungguh-sungguh. Karena selama ini kau sudah mencoba gagal, mencoba lagi gagal, coba lagi gagal lagi. Hari ini ada hamba-hamba Tuhan, kami semua akan berdoa buat saudara. Tapi janjilah pulang dari sini bahwa hubunganmu dengan Tuhan itu yang akan memerdekakan kita, kebenaran yang akan memerdekakan kita. Saya undang maju ke depan yang butuh khusus Tuhan. Hari ini kami akan berdoa. Ku ingin lahir sekarang bersama denganmu. Waktunya tidak lama, kalau ada bisa lagi. Kami pulang dari tempat ini, kami akan menjadi sahabat-sahabat Tuhan yang intim dengan Tuhan. Dan firman-Mu berkata, orang yang bergaul karib dengan Tuhan, Tuhan akan menceritakan perjanjian-perjanjiannya. Tuhan akan menceritakan sesuatu yang besar. Tuhan menjadi rekan yang karib dengan orang-orang yang karib dengan Tuhan. Makasih Tuhan, aku berdoa buat anak-anak muda yang ada hari ini, berkati mereka semua. Kami percaya di masa muda kami pun kami akan melihat kedahsyatan Tuhan bekerja dalam kehidupan kami. Berkati mereka semua yang masih sekolah, berkati mereka yang sudah bekerja, berkati yang pelayanan mereka dimanapun mereka Tuhan percayakan untuk melayani Engkau. Berkati kami semua. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati the power of unity tanah Karo ini, biar kami tetap bisa menjadi gereja-gereja yang bersatu, menyuarakan kebenaran, menjadi berkat buat tanah Karo ini. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Acara selanjutnya Tuhan yang terus berkarya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya.